Halo sahabat YouTuber, terima kasih sudah klik video ini. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman semuanya selalu dilimpahi dengan kebaikan. Amin. Kisah kali ini adalah tentang cewek yang cintanya terhalang restu oleh keluarga. Dia yang cemburu dan kuciwa serta marah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi masalahnya tidak sampai hanya di situ saja sob. Sebab setelah 3 hari cewek ini dikubur, setiap sore cewek ini pulang ke rumah dengan membawa bayi. Dan malam harinya dia mengetuk-ngetuk pintu rumah dan menghantui warga dengan baju terakhirnya, yaitu pocong. Dan hal itu terjadi selama berbulan-bulan. Ini adalah kisah nyata yang sangat viral di zamannya saat itu, serta jadi urban legend sampai sekarang. Teman-teman, cinta kadang-kadang bisa membuat orang yang cerdas menjadi sangat idiot. Dan rasa cemburu yang tidak terkendalikan juga bisa membuat orang yang sabar menjadi gelap mata. Rasa marah dan dendam membawa orang yang sangat religius kepada jalan yang salah. Jadi si Wati ini ditinggal kawin saat lagi butuh-butuhnya. Wati tidak hanya terluka teman-teman, tapi dia juga sangat malu. Sebab dari zaman penjajahan, dari zaman Majapahit, apalagi kalau di desa kecil, hamil tanpa suami itu adalah aib teman-teman. Gadis cantik ini bernama Sukowati, berusia 23 tahun. Saat itu di Temanggung, Jawa Tengah pada pertengahan November tahun 1973. Ayah Sukowati baru saja meninggal sebulan yang lalu, kalau ibunya sudah meninggal terlebih dahulu di saat Sukowati masih berusia 8 tahun. Sejak kecil, Sukowati ini tinggal berempat dengan ayah, ibu, serta nenek dari sang ibu setelah sang kakek meninggal dunia. Sukowati adalah gadis yang cantik, cerdas, ramah, penuh sopan santun, serta sangat-sangat religius. Di desa itu, keluarga Sukowati termasuk dari golongan orang yang berada, sebab sang kakek adalah mantan kepala desa di sana. Pada zaman itu, seorang kepala desa bisa menjabat selama belasan tahun. Tentunya, kakek dari Sukowati ini menjadi orang terpandang dan bergelimang secara materi. Seperti Sukowati, ibunya Sukowati ini juga adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh sang mantan kades. Dan otomatis Sukowati menjadi cucu satu-satunya yang mereka miliki juga. Setelah lulus dari sekolah SMA, Sukowati ini langsung bekerja di kantor kelurahan di desa tempat dia tinggal. Tapi setelah sang ayah meninggal dunia, Sukowati menjadi satu-satunya tulang punggung yang harus memenuhi serta mengurus segala kebutuhan diri dan sang nenek. Setelah menjadi yatim piatu, hidup dirinya dan sang nenek menjadi semakin susah. Sebab berapapun penghasilan Sukowati, semua habis untuk biaya pengobatan sang nenek. Sebetulnya banyak sekali pria-pria datang melamar untuk menjadikan Sukowati sebagai istri. Mulai dari tetangga desa sampai ada yang dari kota. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang petani, pedagang, bahkan politisi. Ada yang pas-pasan, bahkan ada yang sultan. Tetapi semua pinangan-pinangan pria-pria ini ditolak oleh Wati. Padahal sang nenek berharap Sukowati segera menikah agar ada yang menopang dan menemani hidupnya bila kelak sang nenek sudah meninggal dunia. Bukan tanpa sebab Wati menolak semua pinangan-pinangan pria-pria yang datang itu. Hati Wati sudah terlanjur terkelepek-kelepek dengan seorang pemuda bernama Bondan. Usia Bondan ini sama dengan Wati sebab dia memang teman Wati saat masih di SMA dulu. Sang nenek dan tetangga-tetangga yang kasihan melihat Wati sudah memberitahu Wati kalau Bondan ini adalah pria garangan yang kasar dan suka main-main perempuan. Nenek sama sekali tidak setuju dengan hubungan itu. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan sangat urakan. Semua nasihat nenek tidak didengar oleh Wati. Mereka berdua justru tetap menjalin hubungan cinta secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya dari pihak keluarga Sukowati, dari pihak keluarga Bondan juga sama. Keluarga Bondan juga tidak menyetujui hubungan Bondan dengan Wati. Rasa benci keluarga Bondan sudah terjadi sejak kakek Bondan dan kakek Wati ini sama-sama mencalonkan diri sebagai lurah di desa itu. Dan pada akhirnya persaingan itu dimenangkan oleh kakeknya Wati. Dan seperti dalam dunia persaingan apapun, yang kalah akan menuduh yang menang sebagai curang, main dukun, main uang, dan lain-lain. Begitu juga dengan kakeknya Bondan. Dia menilai kemenangan kakek Wati bisa terjadi karena kecurangan. Kemudian itu terus tertanam menjadi kebencian yang mendarah daging sampai nurun ke anak cucu. Tapi ditentang seperti apapun, yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan Bondan dan Wati semakin menjadi-jadi. Bondan yang memang buaya rawa berhasil meyakinkan Wati dengan janji-janji manisnya. Kemudian Bondan berhasil melakukan cocok tanam dengan Wati.
Padahal saat itu Wati sebetulnya sudah tahu bila Bondan sudah dijodohkan dengan gadis pilihan orang tuanya. Tapi Bondan selalu berjanji kalau dia hanya akan menikah dengan Wati dan hanya dengan Wati. Yang dikhawatirkan oleh nenek Wati pun terjadi. Pada akhir tahun 1974, Bondan melangsungkan pernikahan dengan gadis pilihan orang tuanya. Hati Wati tentu saja hancur sebab rupa-rupanya benih yang ditebar oleh Bondan saat bercocok tanam tumbuh menjadi kecambah di dalam perutnya Wati. Wati hanya bisa menangis sebab dia ditinggal bukan pas lagi sayang-sayangnya, tapi pas lagi butuh-butuhnya. Ntar kalau misalkan anaknya lahir kan gak ada bapaknya. Nah, selain sakit hati, Wati juga menanggung rasa malu. Coba teman-teman bayangkan, Wati ini kan tinggalnya di desa kecil. Mempunyai bayi tanpa suami adalah aib yang akan menjadi bahan gunjingan orang-orang sedesa. Khawatir dan takut akan hal itu, Wati yang sangat frustasi dan depresi lantas mengurung diri di dalam rumah selama berbulan-bulan. Sejak Bondan menikah, Wati langsung keluar dari pekerjaannya. Sejak itu, Wati tidak pernah terlihat lagi. Hingga pada pertengahan tahun 1975, ada tetangga nih yang merasa khawatir dengan keadaan neneknya Wati. Sebab si tetangga ini melihat biasanya kan neneknya Wati ini berjemur setiap pagi. Tapi sudah beberapa hari kok neneknya Wati gak kelihatan berjemur. Nah, sang tetangga ini pun berinisiatif untuk datang ke rumah nenek dan langsung mengetuk pintu. Tapi meskipun sudah diketuk berkali-kali, ternyata gak ada yang buka. Juga gak ada jawaban dari dalam. Apalagi sang tetangga ini juga saat itu mencium bau busuk yang berasal dari dalam rumah neneknya Wati. Karena takut, sang tetangga ini mengajak tetangga lain untuk membuka pintu yang sebenarnya saat itu tidak dikunci. Mereka pun masuk beramai-ramai ke dalam rumah neneknya Wati. Mereka melihat ke dalam kamar, mereka melihat neneknya Wati lagi berbaring lemes banget di tempat tidur, seperti sudah berhari-hari tidak makan. Tapi saat melihat banyak tetangga yang datang menjenguk, nenek Wati ini langsung berupaya untuk bicara walaupun gak jelas terdengar, karena saking lemesnya. Saat tetangga bertanya nih, Wati kemana, Nek? si nenek cuma nangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah kamar sebelah yang merupakan kamar milik Wati. Nah teman-teman, dari sinilah tetangga ini baru pada nyadar kalau bau busuk yang menyengat itu berasal dari dalam kamarnya Wati. Tapi saat pintu kamar Wati yang terkunci dari dalam ini diketuk, tidak ada jawaban, juga tidak dibukakan. Orang-orang ini langsung berinisiatif untuk mendobrak pintu kamarnya Wati. Dan ternyata di dalam kamar itu Wati sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan tergantung. Ternyata Wati melakukan bundir dengan cara gantung diri sob, menggunakan kain sarung yang diikatkan di kayu papan penopang atap. Keadaan tubuh Wati juga sudah nggak jelas, sudah meleleh rusak parah gitu, dan baunya ya jangan dibayangkan. Sebab diperkirakan Wati ini sudah meninggal selama 7 hari sebelum ditemukan. Meskipun begitu, para tetangga ini masih dengan jelas melihat kalau perut Wati ini membesar layaknya wanita hamil 6 bulan. Ya sudah, setelah itu Wati pun diturunkan serta dimakamkan secara layak di tempat pemakaman umum desa setempat. Meninggalnya Wati dengan cara bundir dan dalam keadaan hamil membuat warga desa gempar dan sangat ketakutan. Pada tahun-tahun itu, desa tersebut belum semua dialiri listrik. Lampu penerangan hanya sampai pada jam 9 malam saja. Dan untuk selanjutnya mereka memakai dianteplok minyak tanah serta senter. Bila sore hari keadaan remang-remang, bila malam hari menjadi gelap gulita. Dan benar saja teman-teman, 3 hari setelah Wati dimakamkan, kejadian-kejadian seram mulai terjadi. Keadaan desa mulai mencekam. Banyak sekali warga yang bersaksi bahwa mereka ini telah melihat pocong dan mereka meyakini kalau sosok pocong itu adalah Sukowati. Seorang remaja bernama Dedi juga pernah diusili oleh si pocong ini. Malam itu, setelah 3 hari Sukowati ini dikubur, jam 12 malam Dedi ini kebelet buang air besar. Padahal jambannya itu ada di luar yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya. Jadi ini jamban umum begitu teman-teman. Dengan berlari menahan rasa takut, Dedi terpaksa keluar menuju jamban berbekal senter di tangan. Untungnya teman-teman, di jamban itu ada seorang tetangga yang bernama Pak Sulam. Jadi rasa takut di hati Dedi pun langsung berkurang saat itu karena melihat ada teman di sana. Bentuk MCK-nya adalah 3 bilik berderet-deret tanpa atap, dan kalau jongkok penutupnya juga cuma menutup setengah badan. Hingga Dedi ini bisa melihat Pak Sulam yang jongkok sambil menghisap rokok di jamban nomor 3, sedangkan Dedi ada di jamban nomor 1 dan yang di tengah atau jamban nomor 2 kosong. Dedi yang ngerasa takutnya udah mulai hilang nih sebab ada teman, mulai ngajak ngobrol Pak Sulam. Dedi bilang, Pak Sulam berani banget malam-malam sendirian di sini.
Lalu Pak Sulam pun menjawab. Nah, wedi apa tuh, Di? Dedi menjawab lagi. Si Wati itu loh Pak. Tapi habis berkata begitu, Pak Sulam ini diam saja, tidak menjawab lagi. Si Dedi yang keheranan lantas menengok, dan ternyata saat ditengok, di sana itu nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Dedi langsung berlari sambil teriak minta tolong, tolong. Karena saking takutnya, Dedi itu bahkan sampai nggak ingat lagi apakah dia itu benar-benar udah atau udah jabok apa belum. Dalam keadaan yang sangat ketakutan, Dedi pun akhirnya sampai di depan rumahnya, dan ternyata dia itu tersandung dan jatuh, teman-teman. Pas saat Dedi berupaya untuk bangun, dia melihat di depan pintu rumah tetangga sebelah yang agak gelap. Kok ada benda putih-putih seperti kang beras tapi bergerak-gerak. Saat itu juga Dedi langsung mengarahkan sorot senter ke arah benda putih itu. Dan ternyata teman-teman, itu adalah pocong. Pocong itu dalam posisi setengah duduk dan kepalanya dibentur-benturkan ke pintu. Jadi kayak orang menggedor pintu pakai kepala yang diikat tali begitu. Melihat hal itu, Dedi yang sudah dalam puncak ketakutannya langsung masuk rumah dan mengunci kamar serta sembunyi di balik selimut. Dedi awalnya mendengar suara tapi tidak lama kemudian suara itu makin dekat dan jelas. Dan sekarang pintu rumah yang diketuk adalah pintu rumah Dedi. Suara ketukan itu disertai suara manusia yang seperti dibungkam mulutnya. Dia menggigil ketakutan, tetap berada di balik selimut. Suara gedoran horor itu berlangsung selama sekitar 10 menit. Hingga kemudian suara itu menjauh dan pindah ke rumah tetangga sebelahnya lagi. Nah, setelah kejadian Dedi ditakuti pocong itu, besoknya seluruh desa jadi semakin geger. Sebab warga desa juga mendengar gedoran yang sama. Pocong Wati telah meneror mereka.